ketika berada di tengah perjalanan, ada seseorang nenek tua yang telah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghinanya, mencaci makinya, bahkan melemparkannya kepada kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatama'annat qulubuhum bitauhid. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi alladzina amanu wa amilu sholihat ila yaumil mau'ud. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu dalam artian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara, ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menerimanya yaitu dengan mengucapkan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, apabila kita menerima takdir atau menerima ketetapan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara takdir atau di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jelek adalah seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kepada suatu negeri atau menimpakan suatu musibah kepada sebuah kota atau sebuah desa, yang mana di dalam kota tersebut di dalamnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya pula ada orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila musibah itu diberikan atau ditimpahkan kepada orang-orang beriman yang ada di penduduk tersebut, maka musibah tersebut akan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu akan menjadi pengguguran dosa. Sebaliknya, bila musibah itu ditimpahkan kepada orang-orang ahli maksiat atau orang-orang munafikun atau orang-orang kafirun, maka musibah tersebut akan berubah menjadi azabun syadid, azab yang pedih ketika di dunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah akhlak sesama manusia. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, akhlak kepada manusia itu terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama ialah tidak mengganggu. Yang kedua, bersikap dermawan. Yang ketiga adalah bersikap ramah. Yang pertama, tidak mengganggu. Dalam artian, kita tidak boleh mengganggu kepada siapa saja, baik itu saudara dekat kita maupun saudara yang jauh. Kepada tetangga kita, tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat, maka kita tidak boleh untuk mengganggu mereka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Syurai, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala allazi la ya'manu jarrahu bawa'iqahu. Yang artinya, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. Rasul ditanya oleh para sahabatnya, qila man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawabnya yaitu adalah orang-orang apabila tetangganya tidak merasa nyaman terhadap gangguannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita senantiasa untuk menjaga daripada ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga daripada saudara-saudara kita, menjaga daripada tetangga kita, jangan sampai mereka merasa terganggu daripada gangguan kita. Karena sebaik-baik manusia dikatakan dalam sebuah hadis adalah khairun nasi anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah bersikap dermawan. Artinya, kita selalu berbuat baik atau selalu membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik orang ad-du'afa, orang-orang miskin, maka kita wajib untuk membantu mereka. Dan juga bentuk daripada
sikap dermawan kita adalah yaitu suka memaafkan daripada kesalahan-kesalahan orang lain. Di dalam hadis Bukhari pun dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sangat dermawan di antara manusia-manusia yang lain. Bahkan Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Itulah sifat Rasulullah SAW. Ia selalu bersikap dermawan terhadap siapapun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah marilah kita selalu bersikap ramah tamah. Kita selalu apabila kita berjumpa kepada saudara-saudara kita, saudara seiman kita, saudara semuslim kita, maka wajarlah kita, maka sepantasnya kita untuk berwajah ceria kepada mereka. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekecil-kecil apa amal kalian, maka hendaklah kalian selalu bermuka ceria kepada saudara-saudara kalian. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu, marilah kita selalu mencontoh kepada sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sifat yang besar maupun sifat yang kecil. Kita harus itibak kepada Rasul. Karena Nabi besar Muhammad SAW adalah suri teladan untuk baik, untuk dapat kita ikuti. Dan juga untuk mencontoh sifatnya. Dan juga mempraktikkan sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin inilah dari kami. Apabila ada benarnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada salahnya, itu semata dari kehilafan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.